Jadi kita sekarang akan membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi. Jadi, pertama mengenai pernikahan Nabi Muhammad itu tentu diawali dari ada rasa ya, ada perasaan dari Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Rasa itu muncul karena banyak hal. Ini kan ceritanya itu begini. Nabi Muhammad adalah termasuk seorang pemuda yang ingin mandiri ya, ingin mandiri, kemudian mencari pekerjaan yang kemudian bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Nah, ketika bekerja ini, pekerjaan Rasulullah pada waktu itu adalah berdagang ke Syam. Yang mana waktu berdagang ke Syam ini Rasulullah ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Maisarah ini termasuk juga eh, pelayan atau pekerja ya yang bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Nah, Maisarah ini kalau saya dulu mengiranya perempuan, tapi ternyata Maisarah ini laki-laki. Nah, ketika Rasulullah itu berdagang ke Syam, maka beliau kemudian memiliki keuntungan yang berlipat. Ya, beliau berdagang dengan jujur, amanah, dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh beliau, sehingga beliau untung besar. Nah, ketika Rasulullah pulang ke Mekah, membawa keuntungan besar, dan disertai dengan karakter yang begitu sempurna, begitu mulia, dan kejujurannya yang juga sempurna, maka Sayyidah Khadijah itu ada rasa kagum kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Ditambah lagi waktu itu teman Nabi Muhammad ini yang bernama Maisarah ini menceritakan apa-apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, mulai dari karakternya, akhlaknya, ya, terus khosoisnya atau keistimewaan Nabi, misalnya Nabi Muhammad itu bertemu dengan pendeta Yahudi, bagaimana apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi itu tentang Nabi Muhammad. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad berjalan dan suasana panas, itu kemudian awan mengikuti beliau ya sebagai menjadi payung sehingga beliau tidak panas. Nah, ini termasuk sesuatu yang istimewa, luar biasa. Kalau istilahnya itu irhas ya, tanda-tanda kenabian sebelum diangkat jadi. Nah, ketika diceritakan kepada Sayyidah Khadijah, Khadijah ini juga kemudian bertambah takjubnya, ya, bertambah apa namanya rasa kagumnya kepada Nabi. Nah, dari rasa kagum itu kemudian sebuah rasa ya yang kalau di dalam satu redaksi itu disebutkan sesuatu yang hilang, datanglah sesuatu yang hilang, maksudnya itu adalah perasaan, ada rasa di dalam Sayyidah Khadijah itu kepada Nabi. Nah, sebelumnya Sayyidah Khadijah ini dilamar oleh banyak orang dari pembesar-pembesar Quraisy, tetapi tidak ada satupun yang diterima. Mereka pulang ya dengan kecewa lah tentunya karena ditolak oleh Sayyidina. Nah, namun ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, terus melihat karakternya Nabi Muhammad dan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dilihat dari misalnya nasabnya juga, nasabnya itu nasab mulia, dilihat dari sejarahnya itu juga tidak memiliki titik hitam ya, karena dari muda Rasulullah sudah terkenal dengan Al-Amin itu. Maka ada rasa di hati Sayyidah Khadijah. Ini tampil ya ini ya. Tampil. Nah, baik. Masa itu. Jadi ini bahasa Arabnya teman-teman ya. Terus saya terjemah, tapi terjemahan bebas.
Jadi tidak sesuai dengan lafadznya. Jadi kemudian ada perasaan. Nah, lanjut. Nah, ketika ada itu, maka Sayyidah Khadijah ini curhat kepada seorang perempuan yang bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah binti Munyah. Nah, Nafisah ini memang teman dekatnya Sayyidah Khadijah. Mulai dari sebelum-sebelumnya memang sering kumpul. Nah, ketika curhat, ya terjadilah obrolan-obrolan ya. Di akhir obrolan itu, kemudian Sayyidah Khadijah mengirim Nafisa ini untuk bertanya seperti apakah isi hati ini. Sayyidah Nafisa ini mendatangi Nabi Muhammad, ngobrol dan bertanya, Muhammad, kok belum nikah? Kok belum nikah? Nah, kalau di sini lafadznya, ya Muhammad, ma yamnaukah anta tazawwaj. Kalau kita terjemah, apa yang membuatmu tidak menikah? Seperti itu. Maka maka Nabi Muhammad menjawab, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Aku di tanganku nggak ada sesuatu yang bisa dibuat untuk nikah. Maksudnya ya saya belum punya biaya, belum punya apa-apa untuk dibuat nikah. Kultuh, maka kemudian Nafisa itu mengatakan, fa'in kufita dzalika wa du'ita ilal mal wal jamal wasyaraf wal kafa'ah ala tujib. Kalau misalnya kamu dicukupi, ya kamu nggak usah mikirin inilah, nggak usah mikirin biaya, bahkan kamu akan ada harta, akan mendapatkan harta, akan mendapatkan kecantikan, akan mendapatkan kemuliaan, dan perempuan itu kufu dengan kamu. Kufu itu berarti sebanding ya, sama-sama mulianya, nasabnya sama-sama mulia, sama-sama terjaganya dari pekerjaan-pekerjaan jahiliyah. Apakah kamu mau kalau misalnya ada orang yang seperti itu dan mau ke kamu? Maka kata Nabi, paman hiya. Siapa perempuan yang mau? Yang siapa perempuan yang kamu ceritakan tadi? Qultu Khadijah. Maka Sayyidah Nafisah itu mengatakan dia adalah Khadijah. Oh, lawa kaifa li bidzalik? Loh, bagaimana saya bisa mendapatkan Khadijah? Itu kata Nabi. Qalat qultu alayya. Kata Nafisah, tanggung. Itu terserah saya nanti. Apa kata saya? Yang penting hatimu gimana? Ini mak comblangnya ya. Qala fa ana af'al. Ya kalau Khadijah perempuannya, maka saya. Jadi kemudian kata Nabi kalau Sayyidah Khadijah yang perempuan tadi yang memiliki niat untuk yang memiliki perasaan, ya saya akan melakukan. Saya akan menerimanya, saya akan melamarnya. Maka kemudian Nafisa ini kembali ke Khadijah dan menceritakan apa perbincangannya dengan Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Khadijah ini mengirim lagi seorang kepada Nabi Muhammad untuk mendatangi Khadijah ya, tentunya dengan tujuan untuk melamarnya. Maka Nabi Muhammad itu bilang ke keluarganya, karena keluarganya ayah ibunya sudah tidak ada, berarti bilangnya ke paman-pamannya. Maka paman-paman Nabi ini kemudian mendatangi Khadijah dan melamar Khadijah kepada pamannya Khadijah. Berarti pamannya Nabi Muhammad melamar ke pamannya Khadijah untuk menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, di dalam salah satu riwayat yang mengatakan apa istilahnya? Mas kawinnya itu sebanyak 40 unta. 40 unta. Mas kawin yang diberikan dari pamannya Nabi Muhammad untuk Sayyidah Khadijah. Maka kemudian mereka menikah. Yang menikahkan adalah
pamannya Khadijah yang menikahkan yang jiwa. Karena ayahnya Khadijah itu wafat beberapa tahun sebelumnya, yaitu tepatnya sebelum perang perang Fijar ya, ada istilahnya perang Fijar dulu di Arab itu. Nah, sebelum perang itu ayahnya Sayyidah Khadijah wafat. Maka kemudian mereka menjadi suami istri. Nah, tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu memang seorang perempuan yang dijuluki dengan Al-Afifah At-Thahir. Afifah itu dari kata iffah. Iffah pelakunya berarti Afifah. Afifah itu berarti orang perempuan yang menjaga. Berarti memang dari dulunya, dari dulu-dulunya sampai sampai uh, sepanjang hidup Sayyidah Khadijah, Khadijah itu memang seorang perempuan yang menjaga diri. Walaupun beliau ini termasuk orang yang sukses ya, sukses dalam harta dan sebagainya, tetapi martabat beliau itu sebagai perempuan dijaga. Dan selain itu juga mendapat julukan Tohiroh, Tohiron yang setia. Ya bisa digambarkan bagaimana seorang perempuan yang dari masyarakatnya itu kemudian mendapatkan julukan Afifah At-Thahir. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, pernah menikah 2 kali dan punya anak. Kalau nggak salah namanya Abu Halah, ya istrinya Sayyidah Khadijah ini, dan Atik bin Aqil. Nah, ulama berbeda pendapat mana yang lebih dulu dan mana yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana, itu berbeda pendapat. Dan kemudian Sayyidah Khadijah ini dengan suami sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu juga punya anak. Ada yang mengatakan dengan Abu Halah itu punya 2, dengan Aid itu punya 2. Berarti ada 4 ya. 4. Dan di antara anaknya Sayyidah Khadijah ini ada yang menjadi orang Islam, masuk Islam. Bahkan ada yang sampai ikut perang Badar dan tuh. Kemudian cerdas, terus firasatnya tajam, pintar dalam mengatur, jadi memanage ya, karena beliau ini misalnya dalam pekerjaan ya, dalam berdagang, beliau manajer dan mengatur banyak bau. Tentu beliau juga apa namanya pecinta, memiliki kepedulian kepada suami dan nanti saja. Nah, kemudian selanjutnya saat menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah sudah berumur 40 tahun. Ini pendapat yang masyhur. Ada saya nemu itu ada keterangan di kitab Bahjatul Mahafil. Ini kitabnya juga tidak terlalu terkenal, tapi bagus, referentif. Itu ada penjelasan beliau itu menikah berumur 28, menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, tapi yang masyhur dan diamini oleh banyak sejarawan itu beliau berumur 40. Nah, selama menjadi istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah ini bukan hanya pendamping, tapi pendukung, bahkan pelindung bagi dakwahnya Nabi. Maka ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, dan di tahun yang sama pamannya yang bernama Abu Thalib itu juga wafat, maka disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pelindung-pelindung Nabi itu sudah nggak ada. Ya, kalau waktu Sayyidah Khadijah masih hidup dan Abu Thalib masih hidup, nggak ada yang berani mencelakai Nabi, itu nggak ada yang berani. Ya paling ngata-ngatain seperti itu ya. Kalau setelah Sayyidah Khadijah ini wafat, maka orang-orang kafir Quraisy itu bahkan berani untuk membunuh Nabi Muhammad.
Ya, sehingga kemudian Nabi Muhammad itu terpaksa hijrah. Sayyidah Khadijah itu wafat 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Umur beliau 6, kurang lebih 65 wafatnya. Nah, karena Sayyidah Khadijah ini bukan hanya sebagai istri ya, tapi juga dukung bahkan itu, maka Sayyidah Khadijah ini menjadi perempuan yang sangat istimewa di hati Nabi, bahkan tidak bisa diganti siapapun. Nah, di antara keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah ini, beliau itu disebut sebagai Sayyidatu Nisa'il Alam. Ratunya perempuan sedunia, Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah ini mendapatkan salam dari Allah dan Jibril ya. Lalu malaikat Jibril disampaikan kepada dan sempat bertemu dengan malaikat Jibril. Pada waktu itu kalau nggak salah ini setelah Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat di waktu wahyu pertama, kemudian Rasulullah pulang. Nah, ketika pulang ini kan menceritakan semuanya kepada Sayyidah Khadijah apa yang terjadi di Gua Hira, dan sempat pesimis karena takut yang di Gua Hira itu pertanda buruk, tapi kemudian Sayyidah Khadijah menguatkan, oh nggak mungkin, kamu ini nggak mungkin mendapatkan keburukan dari Tuhan, karena kamu ini orang yang penolong pada tangga silaturahmi, menolong kepada orang yang tidak mampu, terus menerima titipan ya, menerima amanah dan menjalankannya dengan baik. Itu kata-kata dari Sayyidah Khadijah. Nah, untuk mengecek bahwa yang datang itu malaikat atau setan, ketika Jibril datang, itu kemudian Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidah Khadijah bahwa Jibril datang. Dan kemudian Sayyidah Khadijah itu melihat. Tapi kemudian kerudungnya dibuka, khimarnya dibuka, kemudian nggak melihat Jibril itu. Oh, ini berarti tanda bahwa yang datang itu benar-benar Jibril, bukan setan. Ya. Ketika menutup kepala bisa melihat, tetapi ketika tidak menutup kepala itu tidak terlihat. Ini sekilas tentang Sayyidah Khadijah. Nah, ini diantara betapa istimewanya Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah. Jadi di sini ini disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah itu yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Qurtubi. Warawa Al-Bukhari wa Muslim Aidon. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah annaha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, ma'ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak cemburu kepada istri-istri Nabi, illa ala Khadijah, kecuali kepada Khadijah. Wa ini lam udrikha, dan aku tidak menututi Khadijah, tidak sama-sama dengan Khadijah. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syatah fayaqul. Ketika Rasulullah menyembelih kambing, maka Rasulullah itu berkata, arsidu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan sebagian kambing itu kepada teman-temannya Khadijah. Qalat, maka fa'aghdabtuhu yauman. Maka kemudian kata Sayyidah Aisyah, saya marah. Suatu hari saya marah karena Rasulullah itu sering begitu. Khadijah seperti dia, kirim ke temannya Khadijah dan lain sebagainya. Fakultu Khadijah. Maka kata Sayyidah Aisyah mengatakan di dekat Rasulullah Khadijah. Andaikan kita bahasakan Khadijah terus seperti itu ya. Faqala Rasulullah inni qad ruziqtu hubbaha. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, aku mencintai. Sungguh aku diberi rezeki atau dianugerahi mencintainya, cinta kepada. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Sayyidah Khadijah tidak terganti. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, dan juga
dari Sayyidah Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju minal bait. Hampir saja Rasulullah itu tidak keluar rumah hingga menyebut nama Khadijah. Fayuhsinu sta'ana alaihi, kemudian memuji Khadijah. Nah, baru setelah menyebut Khadijah, memuji Khadijah, keluar rumah. Pada qaraha yauma minal ayyam, maka kemudian Rasulullah suatu hari menyebut nama Khadijah. Fa akhadat nil ghirah. Maka aku cemburu, kata Sayyidah Aisyah. Aku cemburu ketika Rasulullah menyebut nama Khadijah. Fakultu hal kanat illa ajuzan qad abdalakallahu khairan. Kata Sayyidah Aisyah, Khadijah itu hanya perempuan tua yang sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka fawadaba, maka Nabi Muhammad marah, ya, tentu. Maka kemudian Nabi Muhammad berkata, la wallah, tidak, dan Allah ma abdalani Allahu khairan. Tidak pernah Allah mengganti Khadijah dengan perempuan yang lebih baik dari. Kenapa? Amanat id kafarun nas. Sayyidah Khadijah itu seorang perempuan yang beriman kepadaku ketika orang-orang itu kufur kepada. Nah, memang dalam catatan sejarah orang pertama kali yang masuk Islam adalah perempuan, yaitu Khadijah. Baru setelah itu Bekar, Sayyidina Ali, Abu Bakar. Tapi memang ada perbedaan pendapat sehingga kemudian oleh para ulama itu diklasifikasi. Bagian perempuan itu pertama kali Khadijah, bagian laki-laki yang dewasa Sayyidina Abu Bakar, bagian anak-anak Sayyidina. Tetapi banyak riwayat mengatakan orang pertama yang beriman adalah perempuan, yaitu Khadijah. Orang perempuan yang mati syahid itu juga perempuan bernama, ada yang tahu? Perempuan pertama yang mati syahid. Ada yang tahu? Along mungkin tahu? Ulana. Itu seingat saya namanya Sumayyah. Ya. Istrinya Yasir. Yang sama suaminya sama anaknya ya? Ya. Kalau waktunya tulisan kitab gundulnya jangan diganti bahasa Indonesia. Keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir ya. Ya, keluarga Yasir. Gimana, Mas Jai? Kalau pas saya tulisan kitab gundul, tadi kalau langsung diganti bahasa Indonesianya. Mending kasih jeda aja ya. Oh, soalnya kan langsung itu terjemahannya gitu, makanya aku bingung yang slide yang mana yang ditampilkan. Ya, pas Mas Saif membaca kitab gundul, kita di slide kitab gundulnya aja biar bisa agak-agak ngeja, belajar ngeja aja. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, lanjut ya. Wa sadaqatni id kadzabanin nas. Kemudian Sayyidah Khadijah ini percaya kepadaku ketika orang-orang itu menuduhku bohong. Wa wasatni bimaliha id haramanin nas. Dan Sayyidah Khadijah itu berjuang atau memberi hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak mau memberiku sepeser pun dari hartanya. Wa razaqanillah minha alwalad duna wairiha min nisa. Dan dari Sayyidah Khadijah aku diberi keturunan dan tidak ada dari kemudian Sayyidah Khadijah itu tidak tergantikan. Ini terjemahannya ya, bebas. Sudah makan. Nah, ini kembali ke pernikahan ya, pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah itu kira-kira apa yang kita bicarakan? Ada makan yang benar sih kan, bukan ini tuan gado-gado. Mami, gado-gadonya Mami. Nah, ini ibroh ini dianalisis oleh Syekh Ramadan Al-Qadi ya. Saya cuma katakan aja. Langsung ke terjemahnya saja.
Kenapa Nabi Muhammad SAW itu memilih Sayyidah Khadijah? Saya kira juga penting ya. Nah, Nabi Muhammad memilih Khadijah itu bukan 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 pertimbangan fisik atau kesenangan yang bersifat fisik, tetapi beliau lebih memilih kualitas yang ada pada diri Sayyidah Khadijah. Nah, di antara kualitas itu kan sudah saya jelaskan tadi, sifat at-thahir. Jadi kalau di sini kata Syekh Ramadan itu kisah Nabi Muhammad ketika menikahi istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah, maka yang pertama kali yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Rasulullah itu tidak mementingkan sama sekali sebab-sebab kenikmatan yang bersifat fisik. Yasbabil mutmatih al-jasadi, jasad fisik. Kenapa? Karena andaikan Rasulullah itu mempertimbangkan itu, kenikmatan fisik, kenikmatan yang bersifat fisik, maka Rasulullah akan sama dengan teman-temannya, sama dengan orang yang seumuran dengan Nabi, mencari perempuan yang muda, paling tidak umurnya tidak terpaut sampai puluhan. Nah, buktinya Nabi Muhammad memilih Sayyidah Khadijah walaupun umur itu lebih tua dari beliau sebanyak 15 tahun. Tapi Sayyidah Khadijah ini memiliki kualitas yang tidak ada yang menandingi kalau dalam segi kualitas. Tidak ada yang menandingi, mulai dari religiusitasnya. Karena Sayyidah Khadijah ini termasuk di antara orang-orang yang terjaga ya. Di samping itu, pamannya Sayyidah Khadijah itu ada yang namanya Warokoh. Nah, Warokoh ini menjadi Nasrani, tetapi Nasrani yang yang belum tahrif, karena dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi nabi. Bahkan andaikan saya mengikuti, saya akan menjadi penolongnya. Kata pamannya Sayyidah Khadijah. Kata Syekh Ramadan wa yatajalla lana anna sallallahu alaihi wasallam innama raghaba fi syaratiha wa nafsiha baina jabatiha wa hatta in kanat tulaqabu fil jahiliyyah bil aqiqah Allah. Nabi Muhammad mencintai Khadijah itu karena kecerdasannya di antara komunitas sosialnya dan kaumnya, sehingga kemudian dia dijuluki suami setia. Nah, ini kan Nabi Muhammad ini kan masih muda ya, umur 25, istrinya itu berumur lebih tua di atas. Apakah ketika Nabi Muhammad itu menikah dengan Sayyidah Khadijah dan kemudian menjalani kehidupan itu, apakah melirik wanita lain? Ternyata kata Syekh Ramadan pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu langsung sampai Sayyidah Khadijah wafat, dan beliau waktu wafat berumur 60. Dan umur Nabi ketika Sayyidah Khadijah wafat itu mendekati umur 50 tahun. Dalam menjalani rumah tangga, Nabi tidak pernah berpikir untuk menikah dengan wanita lain. Ya. Padahal umur antara 20 dan 50 adalah waktu yang sangat ingin menambah istri untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kata Syekh Ramadan itu, umur laki-laki antara 20 sampai 50 itu waktu menggebu-gebu untuk nambah istri ya, nambah istri. Tetapi oleh Rasulullah itu enggak dilakukan. Rasulullah tetap setia kepada Sayyidah Khadijah. Nah, padahal dalam segi umur, nah ini sangat jauh
kedua Sayyidah Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah suami yang jadi kata Syekh Rahmat Al-Bukti, jangankan mau beristri, berpikir saja itu loh enggak. Duna ayyufakkira filalaha bizawaj bi ayyi imra'atin aw fatat. Berpikir saja di sela-sela menjalankan kehidupan bersama Sayyidah Khadijah untuk memperistri perempuan itu enggak pernah berpikir. Kata Syekh Rahmat. Padahal untuk menikah lagi ataupun bisa. Walaupun misalnya bukan menikah ya, bisa pakai budak. Karena dulu itu masih ada perbudakan. Di perbudakan itu kan sebelum Islam sudah ada. Namun ketika Islam datang, perbudakan ini dilegalkan, tapi bukan berarti Islam itu suka atau ingin perbudakan. Perbudakan itu dihapuskan oleh Islam dengan cara kalau hukuman ya, ada orang Islam melanggar itu disuruh memerdekakan. Nah, di waktu Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah itu kan sudah ada budak dan orang-orang Arab itu melakukan itu di budak sekaligus menjadi istri simpanan kan seperti itu. Dan orang-orang Arab istrinya bukan hanya satu dua, bahkan sampai 9. Sampai banyak lebih dari 4. Tapi Nabi Muhammad ini enggak seperti itu. Ini dari umur 25 sampai umur 50-an. Mulai dari sebelum menjadi nabi sampai menjadi nabi. Nabi Muhammad itu diutus umur 40 tahun. Berarti dari 25 ke 40 tahun itu sekitar 15 tahun ya. Ini kan sebelum menjadi nabi ini kan berarti kan sebenarnya Nabi Muhammad kan tidak terlalu sibuk kan ya karena belum menjadi rasul. Tapi Nabi Muhammad tetap setia. Maka kemudian di sini Syekh Rahmat Al-Bukti itu menyinggung ini. Ada banyak ya orang-orang itu menyinggung menuduh Nabi Muhammad SAW itu termasuk laki-laki yang doyan perempuan atau bila seks dan lain sebagainya. Itu kata seorang aku ketika melihat sejarah kehidupan dia itu cuma mengandang pertama. Sejak kecil sampai berumur 25, Nabi Muhammad adalah pemuda suci dan tidak pernah mengatakan pekerjaan dia mendekati, menyentuh perempuan, menodai itu pernah saya berumur 25 masa mudanya, mulai dari puber sampai muda. Terus ketika menikah malah menikah dengan perempuan janda yang berumur 40 tahun dan telah memiliki. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad hidup dengan istri tercintanya tanpa melirik wanita di sekitarnya menjadi hal beliau tidak menakut. Nah, ini dengan sejarah ini apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Islam itu sebenarnya sudah terbatas. Din, suaranya Din. Halo. Ya. Lalu bagaimana dengan poligami Nabi? Ya, poligami Nabi ini menurut teman-teman perlu dijelaskan apa tidak? Soalnya biasanya kalau perempuan itu nggak suka menjelaskan poligami. Mungkin cukup sampai sini ya. Jadi kalau misalnya ada orang ini menuduh Nabi Muhammad yang enggak gila seks, terus doyan perempuan dan sebagainya, ya kita bisa jelaskan kronologi pernikahan Nabi itu seperti apa. Sehingga Rasulullah berumur 50 tahun. Berumur 50 tahun baru ketika Sayyidah Khadijah itu meninggal, baru Rasulullah menikah dengan Siti Hafsah.
putrinya Sayyidina Umar, ya, dengan Sayyidah Aisyah putrinya Abu Bakar dan seterusnya. Poligami Nabi. Saya kira sudah selesai kajian hari ini. Intinya gini, intinya bahwa ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu, maka pertama yang menjadi pertimbangan adalah kualitas yang ada pada diri Sayyidah Khadijah, bukan yang bersifat fisik, ya, bukan yang bersifat fisik. Tetapi yang andai kan kita melihat dari kacamata sifat akhirat, seperti kecerdasan, ketangkasan, terus bagaimana religiusitasnya, seperti itu. Dan mungkin ya ini bagi saya sebagai laki-laki harus berusaha mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad ini. Dan juga yang lain ya. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih banyak teman-teman. Dan saya kelebihnya mohon maaf. Mungkin nanti jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusi bareng ya. Dan teman-teman yang bisa jawab, boleh jawab. Tidak harus saya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya, tadi kita bisa mendengarkan kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Baik, untuk pertanyaan sudah ada ya? Baik, ini yang sudah masuk chatnya. Ada Mbak Hamim. Mbak Hamim bertanya, jika berdasarkan bagaimana? Jika berdasarkan bagaimana proses menikah Khadijah dan Rasulullah, ada pihak ketiga. Nah, bahkan proses selanjutnya pun tampaknya yang mengurusi adalah paman-pamannya beliau berdua. Apakah ada pesan tersirat atau penjelasan terkait proses semacam itu, Mas, dari referensi yang sampean ambil? Mas, saya mau langsung jawab atau disimpan dulu? Ngelak. Oh, ngelak. Nggih, minum dulu. Ada lagi nih, kedua. Maharnya begitu besar, tapi saat melamar ternyata Rasulullah melalui paman-pamannya memberikan mahar yang luar biasa. Dijelaskankah mahar itu permintaan dari Khadijah atau memang pemberian inisiatif dari pihak lelaki? Dan lagi ketika ditanya oleh Nafisa disebutkan bahwa Rasulullah saat itu tak punya harta atau belum cukup untuk menikah, tetapi bisa memberi mahar begitu banyak. Apakah ada sumber yang menjelaskan tentang mahar Rasulullah seperti detail itu? Lebih detail itu seperti apa? Itu pertanyaannya, Mas. Baik, saya jawab ya. Ya Mas. Jawab Mas. Ya, mengenai ini, apakah ada ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya mak comblang ya antara pernikahan Nabi dan Rasulullah ya. Mas Saif. Oke, aku Ya. buka mic ya. Aku mau menjelaskan pertanyaannya. Mau menekankan sebenarnya apa sih yang pengen aku tanyain. Khadijah itu kan beliau janda ya. Beliau ini kan janda. Tapi ketika berproses masih menggunakan pihak ketiga begitu loh. Padahal kan kalau secara yang kita pahamin, ya mungkin saya pahami yang pernah saya tahu gitu kan, yang saya baca referensinya adalah boleh gitu loh sebenarnya pakai boleh langsung kayak gitu. Tapi ternyata di sirahnya Rasulullah itu malah ada pihak ketiga yang ngurusin, bukan keduanya langsung kayak gitu loh. Itu yang pertanyaan, kok gitu ya? Apa ya kira-kira ya? Itu sih Mas Saif. Mengenai ini ya, mengenai pernikahan Nabi ini apa pakai mak comblang atau Sayyidah Khadijah langsung, itu memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Suaranya pelan nih Mas Saif. Kurang keras kayak tadi ini. Nggak jelas gitu. Halo. Oke. Jadi mengenai Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad itu memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan
Sayyidah Khadijah langsung yang mengatakan isi hatinya kepada Nabi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan menggunakan pelantara yang bernama Nafisah, itu temannya Sayyidah Khadijah. Nah, kalau kita baca misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Al-Bushra Manaqib Khadijah Al-Kubra, itu beliau menjelaskan kalau kita cocokkan dengan status Khadijah sebagai perempuan yang mulia, terus perempuan yang menjaga diri dan sebagainya, maka yang lebih cocok adalah pendapat kedua, yaitu menggunakan pelantara. Ya, pelantara, menggunakan pelantara. Itu ya. Nah, kemudian apa misalnya nih kita mengikuti pendapat yang kedua, apakah bisa atau ada hal yang kita ambil pelajaran mengenai seorang janda setia. Seorang janda langsung menikahkan atau mengungkapkan isi hatinya kepada seorang laki-laki, ya seperti itu ya Pak Amin. Enggak, aku lebih menekankan pada pihak ketiga itu ternyata penting ya. Pihak ketiga itu penting, Pak. Kalau dalam kajian fikih itu gini, ketika kita ingin menikah kan, itu kan memang banyak domain ya yang bisa kita lakukan, diantaranya dengan bertanya ke temannya, atau mengirim orang untuk memata-matai objek itu, doi itu. Dan doi itu mau, misalnya doi ini yang saya ini tertarik ke ini, coba kamu yang cari lagi siapa. FLP saya agennya Said. Ya, bahkan gini, misalnya ini saya seorang kakak ya, saya punya adik perempuan. Saya itu disunnahkan menawarkan bahwa misalnya saya punya teman Along, orangnya soleh. Nah, saya itu sunnah menawarkan ke Along bahwa itu saya punya adik perempuan. Ini sunnah menawarkan wali atau muwaliyah kita itu kepada orang soleh. Ini kan juga betapa pentingnya pihak ketiga. Tapi pihak yang kedua itu juga sama-sama penting, kan juga memiliki hak ya, sama-sama. Itu sih yang saya tahu, Mbak Hamim. Aku juga itu sering dengar cerita orang-orang dulu. Emang kalau anaknya mau menikah, pasti pihak perempuan itu kayak mau mata-matai, jadi nanya-nanya ini di lingkungan itu seperti apa. Itulah 2 orang dekat saya itu seperti itu sih dulu ceritanya. Emang di mata-matai dulu, biar kalau soalnya kan kalau kita tuh dilihat di depannya gitu kan kadang bias ya, kadang orang itu membuat gitu ya. Tapi kalau di daerah asalnya kan mereka itu lebih jujur dengan perilakunya, jadi mungkin itu sih. Ya seperti itu. Gimana, Mbak Hamim? Ya, yang aku tangkap adalah ketika kamu memuliakan seorang perempuan dan ingin melamarnya atau berniat menikahinya adalah gunakan pihak ketiga gitu ya. Gunakan pihak ketiga dalam bentuk memuliakan dia gitu ya. Ya, bisa seperti itu, Mbak ya. Oke. Gitu Mas Jaya. Oke. Lanjut aja pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua tadi apa, Mas Dani? Pertanyaan kedua, maharnya begitu besar, tapi saat melamar ternyata Rasulullah melalui paman-pamannya memberikan mahar yang luar biasa. Dijelaskan mahar itu permintaan dari Khadijah. Ini kan dijelaskan mahar itu permintaan dari Khadijah atau memang pemberian inisiatif dari pihak lelaki. Kan saya baca dari atas, Mbak. Dan lagi ketika ditanya oleh Nafisa disebutkan bahwa Rasulullah saat itu tak punya harta atau belum cukup untuk menikah, tapi bisa memberi mahar begitu banyak. Apakah ada sumber yang menjelaskan tentang mahar Rasulullah lebih detail ini seperti apa? 3 ini pertanyaannya, Mas Ayub, diborong. Kalem, tidak ada nih. Kalem, mau BC. Kalem.
Kalau yang saya baca ya, itu kalau mahar yang disebut Entah. adalah 500 dinar atau 400 dinar. Nah, tetapi yang dikasihkan oleh paman Nabi itu ada yang mengatakan kil ya, ada kil yang mengatakan bahwa ada 50 unta. Tetapi ada yang mengatakan juga bukan unta, tapi berupa dahab emas yang ukiyah. Tapi saya nggak tahu ini ukurannya seperti apa ya. Itu ukurannya ukiyah seperti itu. Tapi itu menunjukkan juga banyak. Nah, kemudian oleh para ulama itu di dua riwayat ini dikumpulkan untuk maharnya itu 400 atau kalau nggak salah 500-400 dinar itu, tetapi yang berupa yang selebihnya itu bisa berupa hadiah seperti itu. Dan itu dari paman Nabi, dari paman-pamannya yang berupa yang unta tadi, dari paman-pamannya, bukan dari Nabi Muhammad. Itu penjelasannya kalau yang saya baca. Ya ini lagi ya teman-teman, untuk sejarah itu untuk tahrik hadisnya itu tidak seketat hadis. Jadi walaupun misalnya, sehingga sejarah itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Oh ini Sayyidah Khadijah misalnya ya, Sayyidah Khadijah ini maharnya banyak, nah, kita minta banyak aja, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dilihat dulu hadisnya seperti apa. Nah, dan hadis di sirah itu tidak seketat di hadis ya, di kajian hadis, sehingga untuk dijadikan landasan hukum itu tidak tidak cocok ya, bukan tanahnya. Tapi sebagai inspirasi pelajaran hidup itu bisa. Dari sejarah yang saya baca, memang tidak ada yang menjelaskan permintaan Khadijah. Ini memang dari Nabi ya. Waruwiyah misalnya gini. Waruwiyah annahu asdoqoha isnatai astota uqiyatan minad dahab. Bahwa diriwayatkan bahwa Nabi memberinya mas kawin ya sebanyak 12 uqiyah dari emas. Ada yang mengatakan, oh, mohon maaf ya, bukan 50, tapi isrina 20 ya, yang benar. 20 unta. 20 unta. Jadi memang kalau di sini riwayatnya itu bukan dari Khadijah, nggak ada penjelasan dari Khadijah. Memang penjelasannya bahwa Nabi itu memberi mas kawin atau mahar itu sebanyak 20 unta atau 12 uqiyah emas. Ya. Jadi belum saya temukan Mbah Hamim permintaan dari Sayyidah Khadijah atau bukan. Oke Mas Saif, terima kasih. Nangkep sih, dapat feel-nya ya.